kita perlu berhenti sejenak untuk merenungkan ayat wa wajadaka dhallan fahada. Apa yang dimaksudkan dengan Allah mendapati Rasulnya dalam keadaan dhallan? Apakah beliau pernah mengalami kesesatan dalam akidah, mengalami kesesatan dalam pemikiran, kemudian Allah membimbingnya kepada tauhid, seperti sebagian orang ingin menganggapnya demikian? Ada satu hal yang ingin saya garis bawahi, bahwa di dalam menafsirkan ayat-ayat, di dalam membaca riwayat-riwayat, menganalisa data-data sejarah yang terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu memiliki sikap kehati-hatian yang luar biasa. Bukan kehati-hatian yang biasa, kehati-hatian yang ekstra. Yang harus kita kedepankan adalah pengagungan Rasulullah. Yang harus kita kedepankan adalah memuliakan Rasulullah. Kita harus berhati-hati ketika ingin berbicara tentang manusia termulia, tentang inti dari alam wujud ini, tentang Rasul penutup yang Allah muliakan di dalam surat Ad-Duha sendiri. Sehingga kita tidak dengan gegabah memaknai ayat-ayat sesuai dengan pemikiran kita yang kurang bersih. Kita ingin cocokkan, kita ingin sesuaikan dengan apa yang mungkin sudah terekam dalam pikiran kotor kita. Di dalam berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu sekali lagi berhati-hati. Jangan sampai ada semacam semangat ketika menemukan ayat-ayat yang diduga melecehkan Rasulullah, yang diduga memuat kecaman terhadap Rasulullah. Kita sepertinya menemukan sesuatu yang hilang. Sepertinya kita menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Sepertinya kita sedang menemukan sebuah pengetahuan istimewa yang tidak diketahui oleh orang lain. Wal'iyadu billah. Di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu berhati-hati. Kembali kepada ayat wa wajadaka dhallan fahada. Di sini para ulama menjelaskan bahwa pada dasarnya semua manusia, kalau bukan karena bimbingan Allah, tentu dia tidak akan menemukan jalan kebenaran. Setiap kita, setiap manusia, siapapun dia tidak bisa menemukan jalan kebenaran dengan sendirinya. Semua perlu bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua petunjuk yang didapat oleh manusia pada hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ayat ini ingin mengatakan, engkau wahai Muhammad, andai bukan karena bimbingan Allah, andai bukan karena arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, andai bukan karena penganugerahan wahyu kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu engkau tidak akan mengetahui apa itu syariat, apa itu kenabian, apa itu wahyu, apa itu ajaran Allah. Namun Allah telah wahyukan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang mengetahui detail syariat melalui pewahyuan Al-Quran, sehingga engkau bisa memahami hakikat risalah Allah melalui kenabian. Itulah kira-kira yang dimaksudkan dengan ayat itu. Wa wajadaka dhallan fahada. Coba kita baca keterangan para mufassirin
Al-Allamah Tabatabai di dalam tafsir Al-Mizan menjelaskan demikian. Qauluhu ta'ala wa wajadaka dhallan fahada, al-muradu bid-dhalal adamul hidayah. Yang dimaksudkan dengan ad-dhalal adalah tidak adanya hidayah, petunjuk. Wal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi dhallan, adapun apa yang dimaksudkan bahwa Rasulullah adalah orang yang dhallan, apa yang dimaksudkan dengan firman itu adalah haluhu fi nafsihi ma'a qat'in nazari an hidayatihi ta'ala, yaitu kondisi Nabi tentang dirinya terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidak akan mendapatkan petunjuk andai bukan karena petunjuk Allah. Fala huda lahu sallallahu alaihi wa alihi wala li ahadin minal khalqi illa billahi subhanahu. Maka tidak ada bimbingan, tidak ada petunjuk bagi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam maupun bagi siapapun dari makhluk Allah kecuali dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Andai bukan karena pewahyuan risalah kepada Rasulullah, tentu beliau tidak akan mengetahui syariat, beliau tidak akan mengetahui kenabian, beliau tidak akan mengetahui semua makrifat tentang apa yang harus beliau sampaikan kepada umat manusia. Jadi tidak ada hubungan dengan bahwa beliau telah sesat sebelum kenabian, beliau berada dalam kesesatan seperti umumnya para penduduk kota Makkah dan Jazirah Arabia secara umum, bahwa mereka adalah kaum musyrikun yang tersesat jalan dalam akidah, tidak mengesahkan Allah, tidak mengesahkan Allah. Tentu pemahaman tentang ayat seperti itu adalah pemahaman yang keliru. Namun sangat disayangkan, sebagian orang merasa menikmati ketika harus berbicara menyesak-nyesakkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini yang perlu kita waspadai. Jiwa kita perlu kita bersihkan, pikiran kita perlu kita bersihkan agar bisa mengenali dan kemudian mengakui keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keterangan lain yang ingin saya sampaikan adalah apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir. Beliau berkata demikian, wad-dhalalu huna bima'nal ghaflah. Dhalal dalam ayat itu, wa wajadaka dhallan fahada, yang dimaksudkan dengan dhallan di situ adalah al-ghaflah, kelalaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Allah wahyukan kepada beliau risalah, sebelum Allah tunjuk beliau sebagai nabi, beliau tidak mengetahui tentang apa itu syariat. Melalui wahyu, melalui kenabian, beliau mengetahui itu semua. Jadi makna ayat itu wal makna annahu wajadaka ghafilan amma yuradu bika min amrin nubuwah. Allah mendapati engkau dalam keadaan lalai, tidak mengetahui apa yang diinginkan darimu berupa kenabian. Allah ingin engkau menyampaikan kenabian itu, karenanya Allah memberikan kenabian, karenanya Allah memberikan petunjuk kepadamu. Ada keterangan lain yang juga disampaikan oleh Asy-Syaukani. Wa qila makna dhallan lam takun tadri al-Qur'ana walas syara'.
fahadaka lidzalik. Engkau tidak mengetahui apa itu Al-Quran sebelum Allah wahyukan kepadamu. Di masa sebelum kenabian engkau tidak mengetahui Al-Quran, tidak juga mengetahui syariat yang Allah akan turunkan kepadamu. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepadamu melalui wahyu, menjadikanmu sebagai nabi dan rasul penutup. Ada pendapat lain yang juga disampaikan oleh Asy-Syaukani bahwa wa wajadaka fi qaumin dhullalin fahadahumullahu bik. Makna yang juga masih logis, makna yang masih bisa diterima. Maksud dari wa wajadaka dhallan, Allah menemukan engkau wahai Muhammad hidup di tengah-tengah kaum yang sesat, kemudian Allah memberikanmu petunjuk bagaimana cara mengentas mereka dari kesesatan. Manapun dari tafsiran-tafsiran tadi yang telah disampaikan oleh Asy-Syaukani kita pilih, yang pasti ini adalah upaya sehat, upaya yang bertanggung jawab, upaya pemahaman ayat yang didasari oleh pengagungan dan penghormatan kepada Rasulullah, sehingga tidak terjebak dalam anggapan-anggapan keliru yang menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam kesesatan akidah, sehingga beliau juga sesat seperti umumnya masyarakat Arab saat itu dan umumnya masyarakat dunia. Keterangan ketiga yang ingin saya sampaikan adalah keterangan dalam tafsir Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan karya Al-Allamah Nizamuddin Al-Hasan ibn Muhammad ibn Husain Al-Qummi Naisaburi, seorang ulama ahli tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia menyebutkan demikian, wa fi tafsiri ta'wilid dhalali qaulan, dan di dalam menafsirkan makna dhallan pada ayat di atas ada dua pendapat. As-sani wa alaihil jumhur, pendapat kedua yang dipilih oleh jumhuril mufassirin, mayoritas ahli tafsir memilih pendapat bahwa annahu ma kafara billahi tarfata ainin, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun barang sekedip mata. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di atas kebenaran, selalu dalam naungan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal murad, yang dimaksudkan bahwa Rasulullah dhallan kemudian Allah hada memberikannya petunjuk adalah dhallan an ma'alimis syariatil hanifiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenali syariat yang kelak Allah akan wahyukan kepadanya, seperti firman Allah, ma kunta tadri mal kitab walal iman, dan engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu al-iman, andai bukan karena Allah mewahyukan kepadamu. Jadi sama sekali tidak ada kesan dari ayat wa wajadaka dhallan fahada bahwa Nabi pernah hidup dalam keadaan sesat, dalam akidah kufur kepada Allah, kemudian Allah bimbing Nabi, kemudian Allah beri hidayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebutkan beberapa alternatif keterangan tentang ayat itu yang walaupun boleh jadi kita tidak menerima,
Namun semangat pendapat-pendapat itu yang perlu kita hargai. Seperti pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan dolan, Nabi pernah di masa kecilnya tersesat jalan tidak bisa pulang, kemudian ditemukan oleh Abu Jahal dan dibawa pulang, dikembalikan kepada kakeknya. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah di masa kecil ketika bersama ibu susunya Halimah Sa'diyah hilang, kemudian Allah kembalikan kepada Halimah. Karena kata dolan bisa bermaknakan orang yang tersesat jalan. Apapun, betapapun kita mungkin tidak menerima pendapat itu, namun semangat pendapat ini ingin mengatakan bahwa jauhkan dari pikiran kita anggapan bahwa Nabi pernah tersesat. Ini sesuatu yang penting untuk kita perhatikan setiap kali kita berhadapan dengan nas-nas suci yang berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.